Baiklah, saya pertama-tama ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, kepada Kak Prodi, Dr. Aditya, terima kasih atas waktunya Prof. Payaman. Terima kasih kepada Ketua IKA Mahan FH Undip, kemudian kepada Kabaghan, Bapak Suhartoyo, serta kepada Bapak Moderator, Bapak Muhammad Ashar. Baik, saya akan mulai dengan slide saya tentang perkembangan isu-isu ketenagakerjaan menghadapi era transisi menuju pemerintah baru. Kita akan mulai dengan membahas kondisi terkini hukum ketenagakerjaan. Kita semua tahu bahwa undang-undang yang sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, undang-undang ini kemudian sebetulnya sudah sejak tahun 2024 itu sudah banyak dikatakanlah diuji materi. Dan hingga kini sudah sangat banyak, lebih dari 30 kali untuk diuji materi, sehingga banyak dari undang-undang tersebut yang bolong di sana-sini. Saya percaya bahwa pemerintah akhirnya ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, sehingga akhirnya dikeluarkanlah Omnibus Law. Nah, sebelum Undang-Undang Omnibus Law itu lahir, itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang ketenagakerjaan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, dan juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Nomor 4 Tahun 2011 itu tentang BPJS ya. Seperti kita bisa lihat di sini, ada tahun 2020, ini ada diubah sebagian ya, ada yang dihapus dan ada yang direvisi atau diedit ya. Kemudian pada tahun 2021 kemudian dilahirkanlah PP nomor 34, 35, 36 dan 37. Seperti ini tentangnya adalah tentang penggunaan TKA dan seterusnya. Nah, sebetulnya mundur lagi ke belakang sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kebetulan saya juga ikut terlibat di dalam kelompok kerja ketenagakerjaan yang pada saat itu adalah dipimpin oleh Prof. Payaman Simanjuntak. Saya dipercayakan untuk menganalisa keseluruhan undang-undang terkait Undang-Undang 13, kemudian 2004, dan juga semua putusan Mahkamah Agung. Yang lainnya adalah tahun 2021 ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian coba saya lihat di slide yang berikutnya, kita lihat bahwa kemudian ada Perpu tentang Cipta Kerja. Dari sini, dari Perpu Cipta Kerja, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2023. Nah, poin-poin cukup penting di sini yang tadinya tidak ada di dalam Undang-Undang 13 misalnya, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian lahirnya peraturan-peraturan menteri, misalnya peraturan tentang outsourcing di sini. Nah, ini perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini salah satunya adalah, antara lain adalah ini ya, tentang pasal 64 itu adalah tentang alih daya atau outsourcing, kemudian tentang disabilitas, kemudian tentang ketentuan upah minimum. Dan ini adalah di sebelah kanan bisa kita lihat adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini tidak semuanya saya cantumkan di sini, jadi ada banyak sekali sebetulnya. Selanjutnya adalah kalau kita lihat tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, kita bisa lihat di dalam slide bahwa ada berapa orang nih yang punya pekerjaan waktunya penuh dan ada berapa orang yang dia hanya setengah atau paruh waktu. Dan juga ini menurut sumber dari BPS di tahun 2024. Ini adalah kondisi-kondisi yang sekarang ada disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak sekali dinamika, tingkat pengangguran yang cukup stabil dan transisi lapangan kerja berbasis kompetensi dan teknologi menjadi fokus utama. Nah, ini reformasi pasar kerja yang adaptif diharapkan dapat menjaga tingkat pengangguran. Kita bisa baca di berbagai macam informasi di media massa, baik online maupun kita lihat di televisi. Jadi Pak Ashar sudah sempat sampaikan bahwa ada banyak perusahaan berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah dan juga termasuk ke Jawa Timur karena kondisi antara lain adalah tingkat
kenyamanan dari para pengusaha untuk berusaha di kawasan tersebut. Salah satunya juga adalah terkait dengan SDM atau kualitas SDM-nya sendiri. Lalu yang lain adalah terkait dengan upah. Kita lihat sendiri upah minimum di Jakarta itu adalah tertinggi karena sudah mencapai angka 5 juta. Mungkin ada di sini ada siapa adik-adik mahasiswa juga tahu ya. Kemudian saudara-saudara kita di Papua juga UMR-nya itu cukup tinggi ya karena ada Freeport di sana. Terus kemudian barulah ke kota-kota yang lain termasuk misalnya Bangka Belitung, dan di Jawa Timur itu termasuk data UMP yang diberikan oleh situs resmi dari pemerintah. Jawa Timur misalnya itu 2.700.000, kemudian di Jogja dan Jawa Tengah itu kisarannya ada di angka 2 juta. Jadi itu 50%, kurang dari 50% daripada angka UMR yang ada di Jakarta, 5 juta, lebih dari 5 juta, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu hanya sekitar 2 juta. Nah, ini juga salah satu faktor yang kemudian menyebabkan pindahnya perusahaan-perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat di sini memang ada indikator di satu sisi bisa dilihat, oh ini ternyata banyak ya yang paruh waktu itu ada 25 juta orang ya, 25,8 juta orang, dan setengah pengangguran ini ada 8,5 juta orang ya. Tapi ini sebetulnya tidak semua bisa, saya tidak bilang ini tidak valid data yang diberikan oleh BPS, tapi data ini sebetulnya belum termasuk data orang-orang yang kemudian dia bekerja di bawah manajemen dari pribadi. Jadi misalnya seperti catering, itu mereka juga tidak daftarkan ya. Mereka kemudian di sini kita bisa lihat sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuannya apa sih? Pak Presiden Jokowi itu sudah sejak lama bisa berkompetisi dengan tenaga kerja internasional. Nah, artinya harus apa? Sumber daya manusianya itu harus didorong naik ke atas, karena sekarang ini kan masih banyak tenaga kerja Indonesia yang bahkan belum lulus SD. Nah, pemerintah termasuk Kementerian Ketenagakerjaan ingin agar sumber daya ini setidaknya jangan lulusan SD atau SMP, tapi SMP, SMA. Nah, sekarang targetnya adalah SMA, bahkan targetnya adalah diploma 2 ataupun diploma 3. Sehingga Kementerian Ketenagakerjaan kemudian bahkan mendirikan dan punya universitas ya untuk mendorong target pemerintah. Mendorong investasi di tengah perlambatan ekonomi, kemudian tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, menyesuaikan aturan tentang koperasi misalnya, UMKM, kemudian mereka yang bekerja, apakah itu adalah pekerja outsourcing, apakah itu adalah pekerja PKWT, apakah itu adalah pekerja permanen atau PKWTT, itu semuanya bisa mendapatkan perlindungan pemerintah, baik itu dari sisi fasilitas maupun dari sisi upah. Slide berikutnya. Nah, ini isu-isu hukum ketenagakerjaan. Nah, nanti Pak Azhar, saya tidak akan terlalu lama memberikan paparan, nanti tolong diberitahu, diingatkan saja, karena mungkin sebaiknya kita lebih banyak dialog. Mungkin adik-adik mahasiswa kan lebih banyakin bertanya, nah lebih baik di situ ya. Nah, ini isu ketenagakerjaan di Indonesia, kurangnya ketaatan pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai dengan hari ini, sejak disahkannya, itu demo tentang tolak UU CK ada di mana-mana. Di Bekasi misalnya ada banyak kawasan industri di sana, ada MM 2100, ada KIIC, ada Delta Mas, misalnya ada Fajar Bekasi, kemudian di Banten ada modern Banten dan seterusnya. Itu ada banyak, dan ini gerakan ini tidak berhenti. Mungkin ada sedikit yang tercover oleh berita nasional, tapi sebetulnya kalau kita lihat ke koran-koran ataupun online yang sifatnya daerah, itu ada banyak sekali ya. Jadi Serikat Pekerja itu sekarang justru malah ingin meminta kepada seluruh perusahaan, targetnya adalah agar tidak tunduk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini masalah, karena seharusnya kan justru Serikat Pekerja adalah mempunyai tugas untuk memberikan sebagai jembatan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, tapi Serikat Pekerja nampaknya enggan untuk mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga tingkat ketaatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi sangat tipis dan sangat dangkal. Tidak sedikit perusahaan yang belum mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Di satu perusahaan ada yang sudah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain adalah hak bagi pekerja PKWT, yaitu setelah dia selesai bekerja 1 tahun misalnya di sebuah perusahaan,
si pekerja PKWT tersebut, pekerja PKWT adalah pekerja kontrak, itu bisa mendapatkan kompensasi sebesar 1 bulan upah. Nah, di beberapa perusahaan ada yang sudah melaksanakan itu, kemudian serikat pekerjanya tidak komplain, memang meminta. Tapi kemudian ketika bicara tentang hak-hak, masalah pensiun, kemudian pesangon, itu serikat pekerja akan menolak. Bahkan ada di antaranya sekarang ini trennya itu adalah tidak melakukan mogok kerja, tapi kemudian meminta pihak ketiga, yaitu misalnya pimpinan cabang, untuk mendemo perusahaan. Mendemo perusahaan, nah di situ nanti ada pengamanan, misalnya dari kepolisian, atau misalnya pengamanan dari kawasan industri setempat. Nah, namun masalahnya di sini terkadang itu pihak kepolisian yang tidak paham atau tidak mengikuti apa masalah sebenarnya, itu terkadang, bukan terkadang, sering meminta perusahaan, udahlah Pak, silahkan tanda tangani aja Pak, yang penting kita ini semua pada bubar lah gitu. Nah, inilah yang dilihat dari sisi perusahaan, khususnya investor asing, yang kemudian, tadi Pak Asar sudah sampaikan, wah kalau seperti ini, kalaupun kita pindah ke Semarang, kalaupun kita pindah ke Jawa Timur, itu akan terulang dan bisa terulang. Jadi investasinya mereka, akhirnya mereka ada di antara mereka yang tidak memperpanjang ataupun tidak melaksanakan rencana ekspansi bisnisnya di Indonesia. Itu ada banyak dan itu tidak sedikit ya. Jadi di sini ada penjelasan ya, demonstrasi ilegal, kemudian perusahaan itu betul-betul terganggu, dan sekarang parahnya itu adalah mereka segera menyebarkan berita-berita yang tidak benar gitu. Perusahaan dikatakan perusahaan kurang membayar pesangon, padahal bukan kurang. Kan perusahaan harus mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, bukan kurang, itu sudah ada rumusannya masing-masing. Nah, jadi penjelasan yang mengatakan ataupun mereka berteriak di dalam media massa misalnya, katakan bahwa perusahaan tidak membayar upah pesangon dengan tepat, kemudian dengan benar atau kurang pembayaran dan seterusnya, itu kan bukan saja merusak citra perusahaan, tapi juga itu adalah bentuk pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Jadi harus hati-hati kita. Kalau kita misalnya sudah mulai bekerja, terus kemudian kita turut serta menyebarkan informasi-informasi yang sebetulnya tidak tepat, itu hati-hati karena Undang-Undang ITE itu lebih berat ya ininya hukumannya. Nah, di sini ini adalah, kalau saya tidak salah, ini adalah ketika saya diminta, saya menjadi wakil dari Indonesia ketika hadir di dalam seminar JILPIT di Tokyo, Comparative Labor Policy oleh JILPIT. JILPIT itu adalah the Japan Institute for Labor Policy and Training. Nah, ini saya ingin sampaikan di sini, kita bisa lihat bahwa karena pada saat itu adalah kita bicara tentang apa yang terjadi di Indonesia, dan pesertanya kalau saya tidak salah, kembali saya lupa, ada mungkin sekitar 15 peserta dari negara-negara lain termasuk Malaysia, Singapura gitu ya, Jepang, Cina gitu, ada banyak, ada India juga. Nah, ini saya mewakili Indonesia ketika kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Gimana nih serikat pekerja di Indonesia? Apakah naik menjadi tinggi ataukah tidak? Ternyata setelah dilakukan research, itu turun jumlahnya. Jadi bukannya meningkat, tapi malah turun. Di satu sisi sebetulnya saya ingin menyemangati agar para pekerja itu termasuk dan tergabung ke dalam serikat pekerja. Kalau saya secara pribadi, saya ingin menyemangati seperti itu. Namun faktanya ternyata itu turun terus. Bahkan dari sebelum COVID bisa dilihat, itu ada dari mulai 14,54 gitu ya persen, itu kemudian turun terus. Nah, ketika COVID pun turun. Apakah ini akan kembali naik lagi ke atas? Itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh serikat pekerja di Indonesia. Apakah mereka memang bertindak dan berdiri sebagai betul-betul mewakili pekerja, ataukah mereka akan dan kemudian mendukung pemerintah Indonesia agar sumber daya manusia kita itu menjadi bersaing dengan negara-negara lain. Saya bisa sampaikan misalnya dari beberapa riset terakhir saya, itu ketika kita dibandingkan dengan Vietnam ya, pada saat itu Vietnam memang masih, itu sekitar 5 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, Vietnam itu 48 jam dalam 1 minggu bekerja. Indonesia itu hanya 40 jam dalam seminggu. Vietnam itu mereka pekerjanya hampir semuanya fasih berbahasa Inggris. Dan Indonesia masih hanya sebagian kecil, hanya minoritas yang bisa berbahasa Inggris untuk sumber daya manusianya. Di Vietnam itu mereka selain bicara berbahasa Inggris, tingkat pendidikannya juga lebih tinggi daripada Indonesia yang masih ada SMP ataupun SMA. Tapi di mereka sudah jauh lebih tinggi. Tambahan, ternyata di Vietnam
upah minimumnya lebih rendah dari di Indonesia. Nah, kita kalau sebagai pengusaha, kita ingin berinvestasi di Indonesia kah atau di Vietnam? Jadi pernah 10 tahun yang lalu saya hadir juga dengan teman-teman dari asosiasi peneliti, dan juga ada beberapa yang ikut di situ, pesertanya adalah para presiden direktur gitu ya dari foreign direct investment yang visit ke sana. Saya juga terkagum-kagum karena mereka ternyata disiplinnya tinggi gitu, dan mereka ada agak sedikit arogan karena mereka lah negara satu-satunya yang tidak dijajah oleh berhasil perang melawan Amerika ya. Nah, kembali lagi kita bisa lihat di sebelah kanan Indonesian Union Density Rate ya. Nah, di sini ternyata bisa kita lihat female workers dengan male workers tuh komposisinya di tahun 2021 dan di tahun 2022. Kita bisa lihat di kota dan di daerah ya. Kemudian, nah ini adalah PHK massal. Ini cuma salah satu atau sedikit contoh yang ada. Karena disahkannya Permendag nomor 8 tahun 2004 menyebabkan 120 pabrik tekstil terancam tutup dan diprediksi sekitar 120.000 lebih buruh akan di PHK. Dan ini pabrik tekstil ini setahu saya adanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jadi ini luar biasa. Pemerintah ketika membuat sebuah aturan, padahal Pak Presiden di tahun 2019 itu sudah mengatakan bahwa ketika kita membuat aturan haruslah harmonis antara undang-undang ketenagakerjaan misalnya dengan undang-undang investasi, dengan undang-undang perbankan, dengan undang-undang PT misalnya. Jangan ada yang tabrakan. Kemudian antara undang-undang dan peraturan di bawahnya jangan ada yang tabrakan. Jangan kemudian aturan di bawahnya itu menantang aturan di atasnya. Ini adalah salah satu efek ketika ternyata Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan seperti ini yang menyatakan, oh ya sudah kalau gitu kita kurangi pekerja. Tapi ini hanya salah satu. Yang lainnya adalah ketika tempo hari mungkin adik-adik mahasiswa pernah juga melihat di TV ataupun membaca di online tentang pekerja migran Indonesia yang ketika akan pulang ke tanah air di bandara Soekarno-Hatta itu ditahan karena barang-barangnya itu kemudian tidak boleh dibawa masuk. Misalnya baju-bajunya mereka yang mereka siapkan untuk keluarganya, atau mereka membawa makanan atau kue untuk disantap bersama-sama pada saat Lebaran gitu ya, itu tidak bisa dibawa masuk karena apa? Karena adanya aturan dari Bea Cukai yang baru. Nah, ini sebetulnya tidak keluar di dalam berita, namun Bea Cukai juga mengeluarkan aturan terkait dengan kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini adalah, apa yang dimaksud dengan kawasan berikat? Kawasan berikat ini adalah jadi sebuah kawasan di dalam perusahaan ya. Ini sudah ada ternyata ya. Ini ancaman hilangnya lapangan pekerjaan akibat peraturan Bea Cukai tentang pembatasan kuota penjualan. Ini salah satunya lagi ya. Ini kan isu hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi ada kawasan berikat dalam peraturan Dirjen Bea Cukai itu, di mana itu adalah kawasan tempat menyimpan atau keluar masuknya barang yang diberikan dispensasi oleh pemerintah, yaitu berupa pajaknya. Tidak ada pajak untuk hal-hal tertentu ya. Jadi di dalam satu pabrik itu misalnya di sebelah mana atau di seluruh pabrika atau di sebelah mananya itu ada kawasan. Nah, dalam kawasan itu diberlakukan ketentuan khusus tentang pabean ya, termasuk batasan kuota misalnya. Nah, ini kemudian tiba-tiba Dirjen Bea Cukai misalnya di Merak dan di berbagai tempat itu mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Ini bisa dibayangkan oleh adik-adik di kampus, mengirimkan surat kepada perusahaan dan mengatakan bahwa per tanggal 15 Januari karena kuota penjualan ekspor import Anda itu rendah dibanding penjualan yang domestik, maka kawasan berikat Anda kami bekukan, izinnya kami bekukan. Itu dikatakan per tanggal 15 katanya. Dia terima suratnya itu di tanggal 14. Jadi bayangkan, membekukan izin sebuah perusahaan itu 1 hari sebelumnya. Padahal ketika kawasan berikat ini dibekukan, ini kan barang tidak ada yang bisa masuk. Ketika barang tidak ada yang bisa masuk karena perusahaan itu kemudian harus membayar pajak, oke, membayar pajak, tapi harus ada izin juga untuk mengimpor gitu. Jadi bagaimana kita mau membayar pajak barang yang masuk dari luar negeri kalau kita tidak punya izinnya? Untuk mengurus izinnya dibutuhkan waktu 4 bulan.
Tapi pemerintah kemudian sudah membekukan. Ini maksudnya apa? Gitu. Nah, ini pada akhirnya kemudian perusahaan tersebut mengatakan bahwa oh kalau kami tidak ada barang, kami harus mem-PHK. Awalnya pasti kami akan merumahkan mereka karena kami membutuhkan waktu 4 bulan. Tapi sekalipun setelah dibayar, misalnya setelah punya izin 4 bulan, yang ada adalah mereka harus bayar biaya-biaya yang tadinya adalah fasilitas oleh pemerintah, biaya-biaya yang sangat tinggi gitu, sehingga mereka harus mengurangi jumlah pekerja. Nah, ini dampaknya bagi pengusaha. Batasan kuota dapat membatasi pertumbuhan bisnis dan peluang ekspansi. Kemudian ini tingkat potensi untuk PHK menjadi semakin tinggi. Nah, yang ketiga, yang keempat, urgensi pembentukan undang-undang outsourcing. Mungkin Prof. Payaman sudah pernah mendengar tentang urgensi pembentukan undang-undang outsourcing. Pada saat ini, kita lihat sendiri, setelah COVID itu banyak sekali tenaga kerja dengan punya perusahaan sendiri misalnya, terus kemudian dia merekrut beberapa orang misalnya, atau kemudian dia di PHK tapi dia punya kemampuan untuk membuat sebuah desain, karena sekarang lebih banyak juga online, juga e-commerce gitu ya, dia punya keahlian untuk mendesain di online. Nah, itu tenaga kerja seperti itu, mereka akhirnya lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja outsourcing. Namun di Indonesia itu terkait dengan outsourcing hanya difasilitasi oleh satu pasal, tadi sudah ada di depan ya, yaitu pasal 64. Padahal di negara-negara lain, kita tinggal sebut termasuk Thailand misalnya, termasuk India, mereka luar biasa mengirimkan ataupun punya tenaga ahli di bidang IT dan mereka bekerja di Amerika, di Inggris dan seterusnya, itu karena mereka menerima dan ada undang-undang, ada aturan tentang outsourcing yang sangat komprehensif. Nah, di sini saya setelah melihat bahwa pasca COVID itu pekerja yang fleksibel, sistem kerja yang hybrid ya, yang punya kelebihan pendapatan tambahan misalnya, meskipun memang ada sisi negatifnya. Nah, ini harusnya oleh pemerintah itu difasilitasi. Nah, sekarang seperti Gojek misalnya, itu kan masih banyak sekali pertanyaan. Bagaimana cara untuk pemerintah memberikan fasilitas dan jaminan sosial kepada mereka. Nah, ini di sebelah kanan, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur outsourcing di pasal tersebut, dan kemudian ada di beberapa pasal di bawahnya itu di PP 35 ya. Jadinya masih juga kurang. Ya, silahkan yang berikutnya ini adalah peluang tadi ya, peluang dan tantangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi urgensi penguatan fundamental ekonomi nasional untuk menjaga daya saing global. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Data ini terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan laju harga, dampaknya terhadap tenaga kerja, adanya tekanan inflasi, pengaruh daya beli masyarakat dan menggerus profitabilitas dunia usaha. Ini berdampak pada kesejahteraan pekerja juga, berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengatasi tantangan ekonomi dan memperkuat ketahanan Indonesia. Yang berikutnya, ini adalah isu yang menurut saya sangat serius, karena bagaimana caranya pemerintah harus memberikan pelindungan kepada pekerja informal, sedangkan pekerja informal itu tidak sedikit jumlahnya, bahkan jauh lebih banyak dibanding pekerja formal. Undang-Undang Ketenagakerjaan pada saat ini masih lebih berfokus kepada pelindungan bagi pekerja formal. Nah, bisa kita lihat di tahun 2021 sampai dengan 2023 ya, ini datanya dari Kemnaker di tahun 2024. Ini dirangkum dari berbagai data yang ada di Kemnaker, kita bisa lihat dengan grafik, itu tetap berada di posisi yang di mana pekerja informal itu lebih banyak dibanding pekerja formal. Di sebelah kanan, secara umum perlindungan bagi tenaga kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tadi sudah disampaikan peraturan perundang-undangannya apa saja. Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan aturan turunan khusus klaster ketenagakerjaan itu tadi ini ya. Ini PP nomor 34 itu sudah diberlakukan sudah sejak April 2021, kemudian yang 35, 36, 37 lebih awal ya, bulan Februari sudah diberlakukan. Jadi karena untuk pekerjaan informal dan juga pemerintah memang belum ada, tapi sedang masih berusaha, bukan berarti tidak dilihat. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa segera memberikan
aturan-aturan yang lebih bisa merangkul pekerja informal kita. Selanjutnya, ya, ini adalah peluang dan tantangan terkait dengan pelonjakan penduduk usia kerja, dampak bonus demografi. Nah, setiap tahun lulusan-lulusan universitas itu ada lebih dari 3 juta menurut data dari BPS ya. Di sini adalah penduduk usia kerja, PUK itu bukan ini ya, bukan serikat pekerja ya, penduduk usia kerja. Bisa dilihat penduduk usia kerja kita ini diprediksi di tahun 2050 tuh jumlahnya sebanyak ini. Jadi memang Indonesia di satu sisi kita harus bersyukur karena banyak generasi muda, dan di Indonesia sedikit jumlah LGBT, mudah-mudahan akan lebih sedikit lagi dari hari ke hari. Dan inilah yang menghasilkan dan membuat juga kita kaya. Fenomena saat usia produktif itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk non produktif ya. Jadi dampak bagi ketenagakerjaan total, peningkatan total output itu harus adanya peningkatan kualitas dari SDM, kemudian potensi sumber daya manusia untuk membangun ekonomi, untuk pengembangan pasar kerja, pasar tenaga kerja ya, dan economic of scale dalam produksi, membuat regulasi, memfasilitasi investasi dan pertumbuhan sektor industri. Kemudian ya kita lihat di bagian bawah ya, ada ranking daya saing SDM global tahun 2024 di 4 negara, Indonesia masuk ke dalam urutan ke-47. Nah, mudah-mudahan di waktu-waktu ke depan Indonesia posisinya bisa lebih maju lagi, bukan di 47, mungkin di 30 besar, kemudian 20 besar, kemudian bisa 10 besar. Namun tadi itu harus ada dukungan penuh juga dari pekerjanya itu sendiri, dari serikat pekerja misalnya dalam hal ini, agar investor juga masuk dan bisa tenang di sini beroperasi. Toh juga memang ada aturan yang tidak bisa dilanggar, ada pagar-pagar terkait dengan ketenagakerjaan, hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Itu sudah luar biasa bagus di Indonesia. Salah satunya misalnya nih, kita sekarang perempuan cuti haid 2 hari dalam sebulan. Kita cuti tahunan itu cuma 12 hari dalam sebulan. Jadi yang pekerja laki-laki itu hanya menikmati 12 hari. Yang perempuan itu 12 hari plus 24 hari. Ya, jadi ada 36 hari. Kita kalau sebagai pengusaha mau tidak merekrut yang perempuan? Satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, yang perempuan punya hak cuti melahirkan selama 3 bulan, ya, 1,5 sebelum dan 1,5 setelah melahirkan. Yang laki-laki kan tidak ada cuti melahirkan ya. Nah, di situ perempuan itu menjadi lagi dilemahkan oleh undang-undang. Gitu. Kalau di negara lain mereka ngambil cuti itu diizinkan tapi tidak dibayar gaji. Tapi kalau di Indonesia itu harus dibayar gaji, dibayar upahnya. Topik tentang cuti melahirkan itu sekarang sudah bergulir dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Nah, RUU-nya meskipun belum dijadikan, belum dapat nomor, tapi kan kalau DPR sudah mensahkan misalnya, kemudian Presiden juga sudah tanda tangan dan itu harus menjadi undang-undang yang berlaku misalnya untuk kita semua. Bayangkan, siapa nanti yang mau merekrut perempuan? Itu 6 bulan itu satu tahun 50%-nya dari 1 tahun ya pasar. Nah, itu saya sendiri bingung, dan banyak sekali misalnya di kantor kami juga, di HKHKI juga bilang, kenapa sih pemerintah ini? Bilang katanya Indonesia itu harus go internasional. Sekarang SDM-nya yang sekarang menjadi tantangan, kita harus tingkatkan SDM kita. Jangan kebanyakan SMP, lulusan SMP atau SMA, yuk kita masukkan sebagai lulusan universitas. Tapi kemudian di sisi yang lain, ditingkatkan jadi 6 bulan, dan ada wacana dari Ibu Puan kan tempo hari, Puan Maharani mengatakan bahwa sang suami juga ketika istrinya melahirkan diberi juga 3 bulan yuk katanya. Nah, jadi kalau suami dan istrinya juga sama-sama ada di rumah selama 3 bulan ya, suaminya di rumah 3 bulan gitu, itu istrinya seneng atau kesal juga ya ada suami saya di rumah 3 bulan. Mas ngapain di sini, Mas malah ngerecokin, sana kerja. Sana kalau kerja di sini, kalau kerja Mas itu kan ada makan siang dari kantor, bisa ada tambahan tunjangan bisnis, kemudian ada lembur. Kalau di sini Mas cuma dapat gaji pokok sama upah tetap aja, pusing saya, kan bisa jadi seperti itu juga istrinya ya. Nah itu jadi kami HKHKI akan bersurat kepada pemerintah dan sekarang sedang mempersiapkan. Tujuan itu apa? Apakah menjerumuskan si perempuan agar tidak mendapatkan pekerjaan? Karena bagi perempuan itu sangat memposisikan kami sebagai perempuan menjadi akan banyak kehilangan kesempatan. Nah, untuk hal-hal yang lain di Indonesia itu aturannya kita pergi haji itu dibayar upah loh.
pergi haji dibayar upah gitu, asal ada data-datanya lengkap. Di negara lain ada tidak? Tidak ada. Mereka mungkin diizinkan oleh perusahaannya tapi tidak dibayar upah. Nah, di Indonesia itu kalau kita sakit sampai 1 tahun pun kita tetap dibayar upah gitu ya Pak Asar ya, kita tetap dibayar upah meskipun memang ada presentasinya, 3 bulan pertama 100%, 3 bulan kedua 75%, 3 bulan ketiga 50% gitu dan seterusnya, tapi tetap dibayar upah. Dan ketika perusahaan sudah 1,5 tahun nih pekerja saya tidak masuk misalnya, kemudian perusahaan ingin memutus hubungan kerjanya, nanti serikat pekerjanya keluar nongol gitu, jangan, nggak bisa diputus gitu, dia kan juga dia pernah bekerja selama 10 tahun di perusahaan ini. Iya, kita harus menempatkan secara profesional kalau kita ingin go internasional. Di satu sisi pelonjakan usia kerja gitu ya, dan lebih banyak lagi generasi-generasi yang lebih fresh dan lebih pandai gitu. Di kadang-kadang mereka nggak dapat pekerjaan, pusing. Nah, silakan selanjutnya slide berikutnya. Ini masih juga yang keempat ya. Nah, ini juga yang menarik ya. Penempatan dan magang tenaga kerja kita di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu kami HKHKI itu berdialog dengan Kementerian Tenaga Kerja di Dirjen Bina Penta ya, dengan pihak Dirjen Bina Penta itu cukup marak, dan mungkin ini ada sedikit informasi buat adik-adik ya. Ketika kita menjadi pekerja di luar negeri, saya tidak bicara bahwa pekerja di luar negeri itu harus rendah, tidak. Karena ada banyak pilihan. Sekarang kita itu bukan lagi dan berupaya tidak mentargetkan pekerja Indonesia itu adalah non-skill, tapi justru malah setidaknya belum mencapai high skill, tapi setidaknya dia punya skillful worker. Nah, ini di sebelah kanan ada tenaga keperawatannya. Apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh PMI ya, pekerja migran Indonesia? Ada pola pendidikan yang berbeda, ada keterbatasan kemampuan berbahasa asing. Nah, ini sekarang pemerintah juga sedang menggalangkan itu. Kurangnya tenaga keperawatan profesional. Nah, ini tentang perawat atau nurse dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Indonesia suka dipanggil suster seperti perawat itu. Kolaborasi dan koordinasi pemerintah dengan pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan penempatan pekerja migran PMI ya, dengan menyediakan perlindungan maksimal. Nah, ini banyak yang meminta. Ini Taiwan minta, Malaysia minta, Singapura minta. Di sini saya belum sampaikan Arab Saudi dan juga Jepang. Karena kebetulan saya juga mengajar di Jepang, jadi kalau saya mungkin lebih paham Jepang dibandingkan dengan Malaysia atau Taiwan. Jadi di Jepang juga si pekerja-pekerja ini, perawat-perawat ini datang ke sana dan mereka ikutan dulu di training dulu. Ada yang training 3 bulan, ada yang 6 bulan, berbahasa Jepang. Dan ada sertifikasi khusus untuk para pekerja migran Indonesia di sana itu. Dan upahnya cukup tinggi, berkisar antara 19 juta, 20 juta gitu ya. Namun memang biaya hidup juga tinggi. Biaya hidup sangat tinggi ya di negara. Itu kalau yang tadi saya sampaikan itu di Jepang ya misalnya. Jadi kalau misalnya di Malaysia, Singapura gitu, itu bisa dalam bahasa Inggris, atau Malaysia mungkin lebih kepada bahasa Malay kan ya, bahasa Melayu. Tapi kalau di Arab Saudi mungkin ataupun di Taiwan itu mungkin harus memakai, kita juga harus punya kemampuan berbahasa dalam bahasa ibunya mereka. Nah, ini ada juga yang disebut dengan seasonal worker program ya. Jadi hingga naik lagi dulu sebentar ke data itu di atas ya, 2021, 2022 dan 2023 tuh kita bisa lihat itu tinggi lonjakannya, cukup tinggi penempatan pekerja migran di Indonesia. Hingga Agustus 2023 itu ada 191 lebih ya pekerja migran yang sudah tersebar di 82 negara. Nah, jadi kita nanti harus juga berbangga ketika nanti pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan sumber daya manusia kita, bukan saja tidak lagi di level unskilled worker seperti misalnya hanya pembantu rumah tangga atau babysitter misalnya, tidak, tapi sudah menjadi lebih tinggi seperti perawat, kemudian mereka yang bekerja di pabrik, operator gitu. Karena saya pernah mewawancarai ketika saya visit ke salah satu perusahaan di Iga Kembe ya, itu adalah nama salah satu prefecture di Jepang yang terkenal dengan ninja, itu asalnya dari Iga Kembe. Nah, di sana ada 2 orang pekerja Indonesia yang diminta oleh direksinya untuk saya wawancara, atau bukan saya wawancara tapi berdialog dengan di acara tersebut, dan mereka senang. Di Jepang itu mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti misalnya sexual harassment atau power harassment. Power harassment itu yaitu ketika bos, pimpinannya kemudian mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan di perempuan, ataupun perlakuan-perlakuan yang cukup dianggap sebagai itu adalah harassment. Nah, saya tanya, tidak, mereka semua sangat sopan, kemudian di antara mereka juga ada yang memakai hijab dan juga itu diizinkan, tapi ada juga yang tidak memakai hijab juga diizinkan gitu ya. Terus kemudian saya tanya, gimana keseharian?
pendek cerita, mereka sangat nyaman dan banyak di antara mereka yang kontraknya hanya 2 tahun kemudian diperpanjang sampai 4 tahun dan mereka bilang kalau bisa diperpanjang sampai 6 tahun, saya ingin 6 tahun di sini Bu, katanya seperti itu. Jadi karena upahnya lebih tinggi, mereka juga punya pengalaman ya bekerja di luar negeri, mereka juga ketika kembali ke Indonesia mereka bisa membawa pengalaman di sana dan mungkin bisa menjadi pengusaha suatu hari ya. Yang perawat bisa juga melihat dan bisa menabung dan mungkin juga bisa membuka usaha di Indonesia. Ini terkait dengan Seasonal Working Program atau SWP gitu ya. Negara lain tuh ada Korea misalnya, terus kemudian Korea dan didominasi oleh sektor pertanian itu juga cukup diminati karena ada visanya itu mendapatkan perlakuan khusus ya. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri tidak ada kerangka hukum dan skema penempatan untuk SPP di Indonesia. Jadi adanya resiko tinggi dengan pengiriman pekerja dan tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang. Kalau dulu sekali, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Indonesia dikenal sebagai, kamu Anda dari Indonesia? Oh iya, pembantu saya juga dari Indonesia. Itu kalau sekarang insya Allah mudah-mudahan dan ke depan nanti adik-adik begitu lulus, juga akan dikenal Indonesia bukan negara yang mengimpor pekerja rumah tangga ya. Simpulan di sini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa masih ada interpretasi mungkin yang kurang pas misalnya ya, dari kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia itu kadang-kadang apa yang dikeluarkan oleh sekelompok grup, misalnya seperti serikat pekerja dalam hal ini yang mengatakan bahwa oh ini kita kurang, itu kita kurang. Tidak, pemerintah Indonesia sudah berusaha maksimal untuk bisa merangkul baik itu dari sisi pengusaha dan maupun itu dari sisi pekerja. Kalau dari sisi pekerja, Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa oh ini mah Undang-Undang Cipta Kerja bukan undang-undang untuk menciptakan pekerjaan ataupun undang-undang untuk membantu terciptanya suatu lingkungan yang ramah untuk pengusaha. Kenapa? Karena lihat aja tadinya PKWT tidak ada tuh kompensasi, sekarang malah ada kompensasi misalnya. Tapi dari sisi pekerja kan bilang, oh nggak juga tuh, sekarang kita lebih gampang tuh di PHK. Nggak juga, karena ketika kita melakukan pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Pengusaha juga tahu tentang hal tersebut. Saya akhiri dulu di sini Pak Muhammad Ashar, dan monggo adik-adik silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Saya bisa berbagi pengalaman insya Allah untuk kita semua dan bisa punya paparan. Dan satu lagi mungkin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa saya kebetulan saya S1-nya di Depok, Pak Ashar. Saya punya dosen ketenaga kerjaan yang sangat pandai. Kemudian saya percaya juga di Undip itu dosen-dosen ketenaga kerjaan sangat pandai. Tapi waktu zaman yang saya dulu tuh saya hanya diajari PJTKA misalnya. Terus kita jadinya yang mendengarkan itu ngantuk gitu, dan itu bergenerasi seperti itu. Nah, sehingga anak-anak mahasiswa itu tidak ada yang tertarik ke ketenaga kerjaan. Tapi ternyata adik-adik ya semua ya di sini ya, itu ketika kita keluar dari universitas dan kita masuk ke dunia yang nyata, dunia kerja, ilmu itu sangat penting dan bahkan saya bisa sampaikan nomor 1 yang paling penting. Kenapa? Karena dengan ilmu ketenaga kerjaan itu kita akan belajar tentang apa itu perjanjian kerja, kontrak kerja dengan antara kita dengan pekerja, antara kita dengan pengusaha, ya seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang hak-hak dari si pekerja, dari pengusaha itu dimanapun kita berada, apakah kita dokter, apakah kita perawat, atau apakah kita bekerja di menjadi travel agent misalnya, bekerja dimanapun itu akan perlu kita ketahui. Dan ternyata di dunia kerja Pak Ashar, setelah saya kemudian ada kantor hukum, itu kebanyakan klien itu bertanya tentang ketenaga kerjaan. Jadi dari mulai mau merekrut karyawan berkonsultasi, kemudian ketika ada serikat pekerja bertanya juga, kami ingin membuat peraturan perusahaan, kemudian peraturan perusahaan beralih menjadi PKP, perjanjian kerja bersama, itu juga ada konsultasi. Ketika ada dispute atau perselisihan dengan karyawan, dengan pekerjanya mereka juga berkonsultasi. Ketika akan ada gugatan, mereka juga berkonsultasi sampai ketika mereka akan memutus hubungan kerja. Jadi adik-adik, saya juga memberikan semangat ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Itu sangat menarik dan menantang karena kita berhubungan dengan manusia, bukan dengan perusahaan gitu. Jadi dengan manusianya itu sendiri. Oleh karenanya saya menyemangati, silahkan kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya percaya masih banyak kekurangan di sana sini, mohon maaf. Demikian paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.